Selanjutnya, karena kita sedang membahas yang kedua ya, isolasi, biakan dan identifikasi kuman penyebab, dan kita sudah membahas mengenai media-media perbenihan, maka lebih lanjut kita akan membahas mengenai bagaimana uji-uji biokimia yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi kuman penyebab penyakit. Identifikasi bakteri itu mempunyai alur tertentu, beberapa tahapan. Nah, misalnya apakah dia anaerob atau aerob? Ya, diinkubasinya pada suhu berapa, kemudian berapa lama ya. Nah, kemudian ada beberapa tahap untuk identifikasi bakteri, yaitu pewarnaan ya. Misalnya pewarnaan Gram atau BTA atau Neisser, Klein ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada morfologi kultur. Ya, morfologi kultur bagaimana penampakan koloni pada media-media tertentu. Bisa digunakan media universal atau media khusus atau media diferensial dan media selektif yang telah kita pelajari. Kemudian bagaimana reaksi biokimianya. Sehingga kita nanti bisa menyimpulkan bakteri apa yang sedang kita ungkap gitu ya, yang menjadi suspek dari suatu penyakit. Nah, karena si bakteri itu akan dibiarkan ya pada suatu media pertumbuhan bakteri, maka harus sangat diperhatikan langkah-langkah praanalitiknya ya. Nah, seperti bagaimana cara pengambilan spesimen dan apabila akan ditransport, bagaimana cara mengalihkan atau mengambil spesimen kemudian dialihkan pada medium transport seperti itu ya. Itu namanya tahap praanalitik. Kita akan pelajari secara khusus pada materi cara-cara pengambilan spesimen. Nah, kenapa ini harus diperhatikan? Sebenarnya karena media kultur bakteri itu ada yang sifat universal ya, maka apabila pengambilan spesimennya itu tidak benar ya, maka si bakteri-bakteri tertentu yang bukan dari tempat lukanya misalnya ya, dari pinggirnya atau dari bahkan dari tangan si perawat atau dari bagian tubuh pasien yang lain yang bukan menjadi sasaran atau dari alat-alat kesehatannya, itu bisa menjadi kontaminan ya. Bisa kemudian nanti terkultur juga di media yang akan kita gunakan, sehingga nanti si hasilnya itu tidak benar, positif palsu misalnya, malah jadi penyakit apa gitu ya, karena yang tumbuh itu apa gitu ya. Nah, itu kemudian bisa membingungkan kita karena terlalu banyak bakteri yang tumbuh yang sebenarnya bukan bakteri penyebab penyakitnya. Oke, kemudian yang kedua ada analitik ya, bagaimana pas kita melakukan kulturnya gitu ya. Yaitu mungkin sampelnya darah, mungkin pus, mungkin usap luka ya, mungkin urin dan lain sebagainya, mungkin dahak. Nah, bagaimana cara kita mengkultur kemudian menganalisisnya, identifikasinya, proses bagaimana cara menilai koloni mana begitu yang bagus, yang benar begitu ya. Tidak terkontaminasi, kemudian kita nilai identifikasinya, dicocokkan dengan alurnya begitu ya, dengan ciri-cirinya. Nah, itu tahap analitik. Nah, kemudian hasil identifikasi atau laporan pasca analitik. Nah, pasca analitik ini sangat ditentukan bagaimana proses analitik dan praanalitiknya. Jadi semuanya harus benar. Baik, kita akan mulai materi kita mengenai pemeriksaan biokimia ya pada bakteri. Nah, ini sangat banyak, tapi kita akan pilih beberapa ya yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat dulu bagian ini, ada bakteri itu bisa mengeluarkan enzim ekstraseluler. Contohnya, dia bisa menghidrolisis pati ya atau karbohidrat. Kemudian dia bisa menghidrolisis lipid ya.
bisa menghidrolisis kasein atau protein ya. Kemudian bisa menghidrolisis gelatin. Nah, ini bisa diuji. Mana bakteri yang bisa menghidrolisis, mana yang tidak. Itu ada media khusus untuk mengujinya. Nah, kemudian bakteri juga bisa mengeluarkan enzim intraseluler ya. Yang mana enzim tersebut bisa digunakan untuk fermentasi karbohidrat ya. Reaksi litmus milk ya. Kemudian untuk memproduksi hidrogen sulfida, kemudian untuk mereduksi nitrat, ya. Kemudian bisa menghasilkan reaksi katalase, kemudian bisa kita uji apakah menghasilkan urease, gitu ya, dan apakah menghasilkan oksidase, gitu ya. Ini enzim-enzim ya, katalase, urease, oksidase, ya. Nah kemudian ada juga enzim intraseluler, kita bisa uji dengan tes IMPIK ya. Apakah dia indol positif ya? Apakah dia methylated positif? Apakah dia phosphorus positif ya? Apakah dia sitrat positif? Nah, ini indol ya, uji indol namanya. Ini untuk melihat apakah bakteri tersebut menghasilkan triptopanase atau tidak. Kemudian methylated phosphorus, ini apakah dia memfermentasi glukosa ya. Tapi memfermentasi glukosanya berbeda. Apakah dia menghasilkan asam campuran atau menghasilkan asetoin. Nah, ini berbeda ya untuk membedakan bagaimana mekanisme atau bagaimana hasil akhir dari suatu fermentasi glukosa yang terjadi pada bakteri itu. Kemudian untuk sitrat, apakah dia menggunakan sitrat ya sebagai bisa menggunakan sitrat sebagai sumber utama karbonnya gitu ya untuk metabolismenya. Nah, ini kemudian ada TSIA ya. Triple sugar iron agar test ya. Nah, ini uji TSIA. Ini untuk menguji apakah bakteri tersebut bisa memfermentasikan 3 jenis sugar atau karbohidrat gula-gula. Nah, ini ada catatan. Nah, kalau uji IMPIK dan TSIA ini special test ya, tes khusus untuk membedakan mikroba enterik ya. Jadi mikroba enterik itu atau pada usus manusia itu ada beberapa mikroba ya, ada yang patogen juga kan ya, patogen usus. Nah, ini bisa dibedakan dengan uji ini, IMPIK test dan TSIA. Dan uji yang lain ini untuk menunjang identifikasi. Yang pertama, kita lihat tes fermentasi karbohidrat. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan mikroorganisme yang dapat memfermentasikan karbohidrat dan menghasilkan gas. Nah, prinsipnya, jika mikroorganisme mampu memfermentasikan gula tertentu, dia akan memproduksi asam dan atau gas. Oke, kemudian bagaimana cara kita mengetahui dia menghasilkan asam atau gas? Nah, medianya akan berubah warna menjadi merah apabila pH-nya lebih dari 7 dan kuning bila pH-nya kurang dari 7. Nah, bila menghasilkan asam, maka warnanya akan berubah jadi kuning. Apabila indikator warnanya yang ditambahkan adalah phenol red. Tetapi apabila indikator warna yang ditambahkannya misalnya BCP, chrome cresol purple, maka warna awalnya yaitu ungu, tetapi bila menghasilkan asam bakterinya, maka pH-nya akan turun dan sama warnanya akan menjadi kuning. Oke, kemudian bagaimana cara melihat ada gas atau tidak? Maka produksi gas itu ditunjukkan dengan adanya rongga kosong pada botol atau tabung kecil yang terbalik yaitu tabung Durham. Oke, kemudian medium dan reagennya, kaldu gula digunakan, yang digunakan itu mengandung 0,5% karbohidrat tertentu. Nah, karbohidratnya bisa glukosa, laktosa, manitol, sukrosa, ya, dan sebagainya. Kemudian
Ada kandungan beef extract dan pepton juga untuk memenuhi nitrogen dan mineralnya. Kemudian kita tambahkan indikator warna. Kalau di sini kita gunakannya Penored. Nah, kemudian cara kerjanya kita inokulasikan bakteri pada medium tersebut yang mengandung karbohidrat ya. Kemudian kita agak aduk-aduk sedikit ya biar tersuspensi. Nah, kemudian aduk sedikitnya di permukaan tabung ya di bagian atasnya perlahan. Nah, kemudian homogenkan, bisa di shake begitu. Kemudian inkubasi ya pada suhu 37 derajat Celcius kurang lebih 1 malam. Keesokan harinya kita akan lihat hasilnya. Adapun pathway atau jalur fermentasi yang dilakukan oleh bakteri-bakteri itu kita bisa lihat ada beberapa pathway. Nah, kita lihat ada asam pirufat di sini ya. Ini dari gula ya asalnya. Gula-gula yang kita tambahkan ini akan mengalami glikolisis menjadi asam pirufat. Nah, kemudian ada jalur-jalur tertentu, misalnya dia berubah menjadi asam laktat ya di sebelah sini. Asam laktat. Misalnya bakteri penghasil asam laktat ini kita lihat di nomor 1 di bawah ada Streptococcus, ada Lactobacillus. Oke. Nah, kemudian ada jalur yang ke sebelah kanan ini dia akan diubah menjadi etanol dan karbon dioksida ya. Jadi ada beberapa bakteri yang menghasilkan etanol, yang nomor 2 contohnya ya. Ini fermentasi alkoholik, ada Zygomonas dan Saccharomyces. Yang dia menghasilkan alkohol ya atau etanol. Kemudian kita lihat yang jalur 3 di sini ya. Pirupatnya diubah menjadi oksaloasetat, kemudian dengan hasil akhirnya ada asam profionat. Nah, asam profionat ini contohnya ada bakteri Propionibacterium. Oke. Kemudian kita lihat jalur keempat di sini, di mana virupat diubah menjadi alfa asetolaktat. Ya, kemudian hasil akhirnya itu ada asetoin yang diubah menjadi 2,3, butanediol. Ya, contohnya ini bakteri yang fermentasinya menghasilkan butanediol itu adalah Enterobacter, Serratia, ya, dan Bacillus. Oke, kemudian kita lihat ada jalur 5 di sini ya. Virupat itu menjadi asam format ya. Nah, kemudian bisa juga ada ubah menjadi etanol ya. Nah, ini asam format kita lihat ada yang jalur 5 ya. Ini ada mixed acid fermentation, fermentasi dari asam campuran ya. Karena dia asam format ya, asetat ya. Nah, kemudian kita lihat contoh bakterinya ada Escherichia ya, itu adalah bakteri-bakteri enterik ya. Ada di dalam sus ya. Nah, ada Escherichia, kemudian Enterobacter. Kemudian ada bakteri patogen juga, ada Salmonella ya, ada Salmonella, ada Proteus. Nah, kemudian kita lihat jalur 6 ya. Jalur 6 itu dari asetil-CoA, kemudian dia diubah lagi menjadi aseton, isopropanol ya, butanol, kemudian ada asam butirat. Nah, ini contoh dari asam butirat ini ada Clostridium. Kita lihat bagaimana hasil uji ya tes karbohidrat itu, fermentasi karbohidrat, interpretasi hasilnya. Kita lihat gambar yang sebelah kiri ini. Ada contoh gambar, ini ada non-fermentation ya. Nah, kita lihat gambarnya, karena ini pakai Phenol-Red ya, indikator warnanya, maka warnanya merah ya. No fermentation ini tidak ada perubahan warna menjadi kuning dan tidak juga dihasilkan gas. Berarti tidak ada fermentasi yang terjadi. Oke, kemudian
Kalau warnanya berubah jadi kuning, maka itu menandakan dihasilkannya asam, ya. Dia memfermentasikan karbohidrat menjadi asam. Nah, kemudian kalau yang sebelahnya lagi ada asam dan gas, ya. Kita lihat tabungnya, ya, ini tabungnya ada rongga kosong. Jadi fermentasi karbohidrat ini menghasilkan asam dan gas. Nah, kemudian kita lihat yang sebelah kanan ini, dia tidak dihasilkan asam, tapi dihasilkan gas, gitu ya. Dan ini adalah fermentasi alkohol, ya. Jadi dia tidak berubah jadi asam, tapi dia jadi alkohol dan ada gasnya. Oke, contohnya, nah ini dicontohkan dulu yang fermentasi alkohol, ini ada Saccharomyces. Nah, sekarang kita lihat pembandingnya, ya. Sebelah kanan kita samakan. Ini yang sebelah kiri ada yang warnanya kuning-kuning, ya, kuning, ya, tapi tidak menghasilkan gas. Kita lihat yang sebelah tengah ini, ya. Ini kuning tapi tidak menghasilkan gas, ya. Ini contohnya adalah Salmonella Chlorella Suis ini, ya. Jadi gasnya bisa positif, bisa negatif. Nah, ini contohnya kuning tapi tidak menghasilkan gas. Nah, kemudian kita lihat yang kuning tapi menghasilkan gas. Nah, di sini kan ada juga sebelah kiri, ya. Sebelah kanan kita lihat. Nah, yang ini, ya. Kuning menghasilkan gas, ya. Kita lihat ada rongga kosong pada tabung Durham. Contohnya apa? Contohnya adalah Escherichia coli. Nah, kemudian kita lihat yang merah, ya. Merah. Ini tidak ada fermentasi, ya. Jadi tidak berubah warna, tidak juga dihasilkan gas. Nah, contohnya apa? Contohnya Alkaligens fecalis, ya. Selanjutnya kita lihat tes TSIA atau KIA. Nah, tujuannya yaitu mendeteksi kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasikan glukosa dan laktosa. Ini pada media KIA. Dan mendeteksi kemampuan mikroorganisme memfermentasikan glukosa, laktosa, dan sukrosa pada media TSIA, ya. Nah, kalau difermentasi maka akan menghasilkan asam. Nah, kita lihat ada perbedaan jenis gula, ya. Di KIA ini hanya dua, yaitu glukosa dan laktosa. Tapi kalau di TSIA itu triple sugar iron agar, ya. Ini ada glukosa, laktosa, dan sukrosa. Oke, kemudian tujuan lainnya mendeteksi produksi gas, ya. Kalau tadi bagaimana memfermentasikan gula-gula menghasilkan asam. Kemudian tujuan yang kedua itu mendeteksi produksi gas, ya, yang diakibatkan oleh fermentasi gula tadi. Ada yang hasilnya menghasilkan gas. Kemudian tujuan yang lain yaitu mendeteksi produksi hidrogen sulfida. Oke, prinsipnya organisme yang menggunakan glukosa akan menyebabkan daerah bat menjadi asam atau warnanya kuning setelah 18-24 jam. Apabila organisme tersebut memfermentasikan juga laktosa dan sukrosa, maka hasil fermentasi akan terbentuk pada selen pula, ya, pada lereng juga, sehingga selen menjadi asam atau kuning juga. Nah, jadi kalau mikroorganismenya tadi menggunakan glukosa saja, gitu ya, maka daerah batnya menjadi asam atau daerah bawahnya dasarnya menjadi kuning. Tapi kalau mikroorganisme itu memfermentasikan juga laktosa dan sukrosa atau sukrosa, maka hasil fermentasinya akan lengkap. Jadi bukan hanya dasar tapi lerengnya juga akan kuning, gitu ya. Jadi kuning semua. Nah, bukan berarti daerah glukosa itu mengendap di dasar dan sukrosa itu di atas, bukan seperti itu, ya. Kalau pada media itu laktosa, glukosa, dan sukrosa itu sama saja, jadi tersebar di seluruh agar, namun kandungan glukosa itu lebih banyak dibandingkan laktosa dan sukrosa. Jadi apabila
dia fermentasinya hanya sebagian saja, glukosa saja, maka dia akan hanya kuning sebagian. Dan susah sekali dia menyebabkan daerah lereng atau daerah atas agar itu menjadi kuning karena dia ada oksidasi dari udara sehingga malah merubah warna menjadi semakin merah kalau asam yang dihasilkan tidak kuat. Tetapi kalau semua gula-gula yang ada, 3 gula itu difermentasikan jadi asam, asamnya akan sangat kuat sehingga daerah lereng juga dia akan menjadi kuning gitu ya, menjadi asam. Sehingga proses oksidasinya juga tidak akan terjadi karena kuat asamnya begitu. Oke. Nah, kemudian prinsip lainnya yaitu produksi H2S memerlukan lingkungan asam yang ditunjukkan adanya warna hitam pada bat. Oke, ya produksi H2S itu nanti terbentuk warna hitam ya. Hitamnya bisa pada bat atau kalau sangat kuat produksi H2S-nya bisa sampai ke atas juga. Oke. Kemudian media dan reagen kita lihat ya. Ini adalah kandungan dari TSIA ya. Ada beef extract, pepton, protease, laktosa, glukosa. Nah, ini gula-gulanya, sukrosa juga kalau pada TSIA ya. Kemudian yang ada ferus sulfat ya, ada besi ya. Sodium klorida, sodium thiosulfat, agar kemudian kita lihat ada indikator warnanya yaitu phenolate ya, di mana dia akan berubah menjadi kuning apabila asam dan jadi merah kalau dia basah gitu ya. Nah, cara kerja inokulasikan bakteri ya pada TSIA dengan menusuk medium sampai dasar. Nah, harus sampai dasar ya. Pakai usul lurus. Kemudian digoreskan pada permukaan selain atau pada permukaan yang miringnya. Jadi ditusuk sampai dasar, kemudian digores zigzag seperti yang telah kita bahas pada cara penggoresan ya. Gores zigzag pada permukaan agar miringnya. Nah, kemudian tutup tabung ya. Nah, kemudian inkubasi. Oke, kemudian catat perubahan warna pada slime dan bat ya, pada lereng dan pada dasar. Nah, reaksi dibaca dalam waktu kurang lebih semalam atau sampai 24 jam. Kita lihat ini hasil dari uji pada media TSIA. Kita lihat ada warna-warni di sini ya. Yang pertama sebelah kiri itu ada yang warnanya merah keoren-orenan ya. Ini adalah warna asli media dari TSIA. Ini kontrol, tidak diinokulasi atau tidak ditanam bakteri di sini. Kemudian kita lihat selanjutnya ada yang warnanya merah ya, merah. Nah, ini ditanam Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas itu non-fermenter ya. Dia tidak memfermentasikan gula-gula. Ketiga gula itu tidak difermentasikan. Nah, tapi warnanya menjadi lebih merah karena dia teroksidasi oleh udara di sini ya. Nah, kemudian ada yang warnanya kuning di bawah, kemudian merah di atas ya. Ini contoh dari sigila ya. Nah, kenapa dia hanya kuning di bawah? Karena dia hanya memfermentasi glukosa saja ya, tanpa memfermentasi laktosa. Jadi asamnya tidak kuat ya. Jadi dia hanya berubah warnanya hanya di bagian bat atau bagian dasar saja. Yang slime-nya atau yang lerengnya ini tidak kuat asamnya. Jadi dia masih teroksidasi dengan udaranya. Jadi dia pH-nya tidak kuat, tidak asam begitu ya. Karena memang glukosanya tidak difermentasi, tidak menghasilkan asam. Nah, kemudian warnanya kuning. Kenapa warna kuning sedangkan pinggirnya ada yang hitam? Nah, karena sigila ini tidak menghasilkan hidrogen sulfida sehingga dia tidak berwarna hitam. Oke, kemudian yang pinggirnya ini ada di bawahnya kuning, atasnya merah. Tapi kuningnya berubah menjadi hitam. Oke, dia aslinya ini kuning gitu ya. Jadi dia memfermentasi glukosa ya, tapi tidak memfermentasi
laktosa. Jadi asamnya tidak kuat, tidak sampai ke atas. Kayak di atasnya masih merah. Tetapi dia akan berwarna hitam. Kenapa? Karena salmonella kebanyakan itu menghasilkan hidrogen sulfida ya. Jadi dia akan berubah menjadi hitam karena hidrogen sulfidanya berikatan dengan virus atau besi yang ada pada media. Oke. Kemudian yang sebelahnya lagi kita lihat ada kuning gitu ya. Kuning per kuning kalau diketik itu seperti itu istilahnya, kuning per merah, kuning per kuning. Oke, ini kuning per kuning, semua kuning, batnya kuning, dasarnya kuning, selannya, lerengnya kuning. Oke, jadi contohnya ini adalah Escherichia coli. Escherichia coli ini menghasilkan asam dari fermentasi semua gula, yaitu glukosa, sukrosa, dan laktosa ya. Karena dia adalah laktosa fermenter. Kalau yang lain tadi non laktosa fermenter, bahkan Pseudomonas ada yang non fermenter. Tapi Escherichia coli ini adalah fermentor ya. Fermentor hampir semua gula-gula. Jadi dia menghasilkan asam yang sangat kuat sehingga warna kuningnya menyebar dari bawah sampai ke atas. Oke, nah kemudian kita perhatikan bahwa ini ada ruang kosong di bawah ya. Karena kita kan nusuknya tadi sampai bawah ya. Kemudian bagian atasnya agar miringnya juga digores zigzag. Nah, karena sampai bawah ini, maka semuanya juga sampai bawah ya ditusuknya. Tapi khusus pada Escherichia dia menghasilkan gas juga ya. Dia menghasilkan asam dan gas. Sehingga dengan pengumpulan gas ini terangkatlah medianya begitu ke atas, terdorong gitu ya. Atau kadang-kadang medianya pecah nanti ya karena tekanan gas yang sangat tinggi. Oke, kemudian yang sebelah kanan ya, ini ada Proteus mirabilis ya. Dia kuning-kuning ya. Tetapi kemudian ada warna kecoklat kehitaman ya. Karena pada ini ya, Proteus mirabilis ini dia memfermentasikan semua gula-gula dan menghasilkan H2S, tetapi H2S-nya lemah ya, tidak seperti yang salmonella. Jadi dia H2S-nya agak kecoklatan. Oke. Nah, kita lihat nomor 1 sampai 6 ya. Ini adalah urutannya dari sebelah kiri ya. Ada yang alkali-alkali atau merah-merah, ini ada kontrol, ada Pseudomonas ya. Kemudian ada alkali asam ya atau basa dan asam gitu ya. Ini Shigella sonei ya. Kemudian ada Salmonella typhi. Kemudian yang asam-asam gasnya positif ya. Ini Salmonella H2S-nya positif ya. Kalau Escherichia coli gasnya positif ya. Jadi medianya terangkat. Kemudian yang bawah asam-asam H2S-nya positif ya, tapi positifnya warnanya coklat lemah. Ini Proteus mirabilis.